Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan kepada kita, jangan takut. Tentu kata-kata Yesus ini sangat membuat hati kita menjadi nyaman. Karena di tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang mengkhawatirkan, Yesus mengingatkan kita, jangan takut. Sampai 3 kali. Setiap kali kita mengalami ketakutan dalam hidup, ada 2 hal yang kita perlu lihat. Pertama, apa yang terancam. Kedua, apa yang mengancam. Apakah ketakutan ini beralasan? Apakah sungguh kita perlu takut? Dalam hal ini, Yesus berkata kepada murid, jangan takut. Yang pertama, kenapa? Karena Yesus baru saja mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka ini seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Tentu ada banyak kesulitan, dan Yesus juga mengatakan kalau tuan rumah aja disebut Beelzebul, apalagi mereka. Tapi Yesus mengingatkan para murid untuk jangan takut, karena pada akhirnya segala kebenaran akan terungkap. Dan Yesus mengatakan jangan takut yang kedua kali. Karena apa? Karena betul hidup mereka terancam di dunia. Tapi hidup bukan hanya soal hidup di dunia. Jadi kalau yang pertama itu berbicara mengenai ancamannya ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi, tetapi yang pasti ancaman ini selalu Tuhan bisa putar balikan. Kebenaran bisa selalu terungkap. Jangan takut yang kedua berbicara mengenai ya boleh takut akan yang terancam hidup di dunia, tapi ada yang lebih tinggi, hidup kekal. Dan yang berkuasa atas hidup kekal hanya Allah sendiri. Jadi jangan takut
dengan apa yang mengancam hidup di dunia. Hidup yang kekal hanya Allah yang berkuasa. Dan ketika Yesus mengatakan jangan takut yang ketiga kali, dia mengingatkan bahwa Allah, Sang Penguasa, hidup di dunia dan hidup yang kekal itu selalu mencintai kita, selalu menjaga kita. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Sementara burung pipit aja dipelihara, apalagi kita. Oleh karena itu, Allah yang maha kuasa atas segalanya ini selalu melindungi kita. Bacaan pertama juga memberi kita kekuatan. Dalam bacaan pertama dikatakan juga jangan takut 2 kali oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf menjadi berkuasa atas saudara-saudaranya, tapi Yusuf juga mencintai saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf bahkan menangis ketika saudara-saudaranya mengingatkan akan permintaan bapaknya, menyampaikan permintaan bapaknya kepada Yusuf. Yusuf tergerak hatinya. Yusuf bisa mengampuni dan Yusuf mau melindungi saudara-saudaranya. Kalau Yusuf yang adalah manusia saja bisa begitu murah hati kepada saudara-saudaranya, apalagi Allah Bapa di surga yang selalu mencintai kita. Dia pasti sangat murah hati kepada kita, selalu menjaga kita. Oleh karena itu, di tengah berbagai ketidakpastian ini, kita percayakan hidup kita ke tangan Bapa yang selalu mencintai kita.